Assalamualaikum Gus. Rahayu, Rahayu semua teman-teman. Alhamdulillah saya bisa kembali ya sowan ke Palenggahan Keuripan Nusantara. Terima kasih banyak Gus atas sambutannya, dan saya tinggal di sini ya mungkin 2 hari ya, besok baru pulang. Tapi ya supaya saya ini juga nanti ada oleh-oleh ke sono ya untuk ilmu, dan tentunya wejangan bagi saya dan mudah-mudahan bagi semua yang menyimak. Dan yang paling penting menurut saya ini gimana kita mengambil sikap dari situasi saat ini. Mudah-mudahan situasi ini bisa menyadarkan kita. Nah, ini nanti memang yang mau saya tanyakan Gus, karena dalam situasi yang kalau di dunia luas ya secara globalnya kan ada Palestina dan Israel yang lagi ramai, di Nusantara, di Indonesia pun ada ya, juga lagi politik. Nah, tapi yang karena yang banyak di share ya atau diperbincangkan itu justru malah di luar sana antara Israel dan Palestina, padahal negeri sendiri pun ya kondisinya sebetulnya juga lagi butuh kita mengamati juga, karena ingin menentukan satu akan ada pemilihan presiden. Nah, ini tentunya mengganggu psikologis dari masyarakat dan mengganggu concern, khawatir ya kalau terpengaruh oleh luar ya, lebih mengamatin keluar, nanti pas begitu pilihan akhirnya ya bisa salah pilih, bisa gagal paham atau gagal fokus. Nah, ini yang saya tanyakan Gus, jadi bagaimana situasi ini tetap membuat kita kondusif dan tetap fokus pada yang prioritas negeri sendiri Gus, gitu. Minum dulu kopinya. Terima kasih pertanyaannya Kang Aris, bagus ya. Kalau menurut saya pribadi ya semuanya itu sebetulnya sudah menjadi kehendak Yang Maha Kuasa. Mau dikatakan apa saja itu sudah menjadi ketentuannya. Karena kalau kita ngaji diri itu sebetulnya kita itu harus membuka kesadaran. Beruntunglah kita yang diberi kenyamanan, ketentraman, apalagi di negara kita masih bisa melakukan sebuah diskusi, belajar kerohanian bersama, belajar untuk memperbaiki diri semakin baik, mendekatkan diri pada Tuhan dengan cara yang lebih nyaman, lebih enak. Dan di sana pun sama, mereka sebetulnya diajarkan dengan kesadarannya di salah satu sisi secara teoriah mereka melakukan sebuah peperangan secara fisik dan juga batin, dan itu juga ujian dari Tuhan untuk menjadi kelulusan manusia-manusia di dalam perjalanannya menghadap Tuhan. Dan itu kalau kita lihat ya kita kasihan melihat korban berkelimpangan, anak kecil, orang tua, pemuda, semua kan banyak. Tapi kan karena itu sudah menjadi kodrat irodat Allah, ya mau apa lagi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi yang terpenting itu menurut saya ya kita harus kembali membuka kesadaran kita bahwa sebetulnya segala sesuatu ini tidak ada daya upaya, apapun yang setelah terjadi adalah ketentuannya. Hendaknya kita hanya bisa melakukan sebuah tirakat atau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga negara yang sedang melakukan peperangan segera diberi hidayah kesadaran, saling introspeksi diri, saling menyadari, sehingga perdamaian terjadi ya gitu. Tapi ini jangkanya panjang keretanya, kan gitu ya. Kalau kita berfokus di Nusantara, ya takutnya kepengaruh. Enggak, menurut saya enggak juga. Iya ada pengaruhnya. Ada yang sampai ini kemarin ada yang sakit gara-gara debat masalah itu. Otomatis dia nggak memikirkan ininya kan, nggak memikirkan dirinya gitu kan. Iya. Ya memang itu ada pengaruhnya, tapi enggak terlalu besar bagi saya.
karena itu ajang politik biasa ya. Kalau politik apa-apa di bawah-bawah gitu ya. Tapi kesadaran masyarakat kita, saya yakin masyarakat kita sudah cerdas. Apalagi kita ini cuma rakyat jelata. Saya yakin nanti pastilah mereka punya pemahaman tersendiri. Apalagi sekarang ini banyak pemahaman-pemahaman yang tentang akan terjadi gagal pemilu, nggak akan terjadi pemilu dan sebagainya. Nggak usah lah kita jauh-jauh memandang ke sana. Wes ngalir aja, kita mengalir saja. Jadi kita nggak usah membicarakan sesuatu yang belum terjadi, karena itu adalah kuasa Tuhan. Kalau kita kembali kepada jati diri, maka kita akan sibuk memikirkan bagaimana diri ini semakin dekat pada Tuhan. Dengan apa? Dengan selalu melakukan sebuah perjalanan melalui tirakat, melalui istilahnya berbagai macam cara spiritual di dalam mengasah diri. Semakin kita membuka kesadaran supaya apa? Nyaman jiwa kita, nyaman batin kita, terjadi suatu kenyamanan di dalam lahir dan batin, sehingga di dalam peribadahan ini kita tidak akan terganggu dengan suasana luar, karena belum pada paham. Ketika manusia belum tahu tentang al-asma, sifat, dat, maka hidayah kesadarannya belum bisa membedakan antara kesadaran kepada diri manusia dan pada kesadaran pada Tuhan, kan gitu. Itu. Jadi bagaimana diri ini bisa tahu tentang hakikat hidup dan kehidupan yang sebenarnya, yang penting, yang pokok itu. Karena semuanya sudah bekerja, alam pun bekerja atas perintah Tuhan, dan makhluknya pun bekerja atas perintah Tuhan, kan gitu. Jadi yang paling bagus ya, kalau menurut saya pribadi ya sudah, biarlah mengalir saja. Apa yang terjadi, apa yang digelar itu atas kuasa Tuhan. Kita nggak usah berandai-andai atau memastikan segala sesuatu yang belum pasti. Banyak kan? Tapi kan di luar sana karena seolah-olah itu meramal yang sudah pasti terjadi gitu, ini juga ada banyak pengaruh. Kalau waktu dulu kan isu-isu mau kiamat, nggak jadi kiamat. Kemarin isu nggak ada presiden, kayak sangat berpengaruh gitu. Banyak seperti itu. Dan saya berangkat sini pun bis itu ramai juga, sebuah fenomena. Saya jurusan Klaten Albis, tadi aja Pak Dharma itu ya, itu kan 3 tiket lagi, jadi ada semacam, biasanya walaupun weekend nggak sampai penuh bis gitu, kayak ada semacam fenomena ketakutan, nggak tahu ketakutan karena khawatir Jakarta banjir gitu. Sebetulnya yang paling susah itu ketika Tuhan memasukkan roh di dalam jahat kita. Roh itu suci, masuk di dalam agak suci, hakikatnya bagaimana kembalinya tetap suci. Terus bagaimana kita menerima hidup kita ini manut atau istilahnya sesuai dengan kehendak Tuhan, itu yang susah di situ. Gitu loh. Rencananya gitu ya. Iya, yang paling susah di situ. Jadi ngapain kita berpikir ke sana kemari? Kalaupun ada pembahasan tentang peramalan dan sebagainya, itu seni aja, seni manusia yang diberi petunjuk oleh Tuhan, sebuah keilhaman untuk menyampaikan. Tapi benar dan tidaknya itu ya tergantung Tuhan sendiri. Seandainya saya dikasih ilham, besok akan terjadi gempa bumi, besok akan terjadi tsunami, terus saya sampaikan, ini belum tentu benar apa yang saya sampaikan, karena kembali lagi ke Tuhan. Terkadang kan manusia dikasih ilham, sudah mengimani, meyakini bahwa itu suatu kebenaran, tapi kebenaran yang hakiki itu dari Tuhan itu sendiri. Akhirnya mental masuk ke emosi, ke mental juga ya, ke tubuh mentalnya, membuat panik ya, kadang apatis gitu, jadi nggak mau ngapa-ngapain gitu kan. Ya kan, banyak kan, itu udah sering terjadi seperti itu. Contoh teman saya juga akhirnya nggak jadi bangun rumah nggak diterusin, nanti mau huru hara gitu. Kan ya, kalau kita ke sana ya nanti kita males mau ngapa-ngapain, ini aku mau ini mau itu, akhirnya nanti mau kiamat ngapain gitu kan. Makanya sangat penting nih panjenengan Gus untuk ya diulang-ulang lah, nggak apa-apa, karena pengaruh itu kan bisa terus mengalir lagi gitu ya. Untuk menenangkan lah, setidaknya menenangkan. Yang paling terpenting
kita harus selalu membuka kesadaran diri, kesadaran akan Tuhan, kesadaran akan alam semesta, kesadaran akan diri kita sendiri yang menjadi hamba. Kalau kita sudah bisa menangkap kesadaran itu semua, kita akan mendapatkan sesuatu petunjuk-petunjuk di dalam berjalan. Intinya gitu aja. Terus terang saya itu kalau untuk konsep materi saya tuh agak lemah, Kang. Saya tuh di komunikasi juga lemah. Jadi saya menyampaikan segala sesuatu itu ya sebisa saya gitu loh. Mana yang muncul itu yang saya sampaikan itu. Ya, tapi ya itu juga udah menjawab secara global, semuanya itu udah terwakilin ya. Jadi benar-benar kembali lagi kepada sebuah ketenangan, dan di situ biarkanlah rencana Allah yang terjadi ya. Iya, makanya kunci selamat itu adalah ketenangan. Satu, menjaga lesan, menjaga pangucap supaya selamat. Yang kedua, menjaga tingkah laku. Dengan apa? Dengan budi pekerti, dengan akhlak yang mulia, dengan welas asih. Sehingga kalau kita sudah selalu mengasah ke situ, nanti akan terkikis peperangan-peperangan itu, baik peperangan secara fisik, peperangan batin. Itu nanti akan terkikis lama-lama. Karena apa? Terjadi perang antara fisik dan perang batin karena egonya masih kuat. Karena kita dengar di wejangan yang kemarin bahwa Tuhan sudah purbawaseso, sudah memberikan akal, nafsu, jasad pada manusia. Tergantung manusianya mau bagaimana. Jadi Tuhan sudah memberi kuasa itu pada hambanya, terutama manusia yang diberi akal untuk berpikir sebetulnya. Ya selamat tidaknya ya tergantung manusianya itu tadi gitu loh. Tuhan kan sudah membebaskan jalan mana yang kau pilih kan gitu. Kebanyakan terjebak ibaratnya menggunakan pikiran itu boros gitu. Boros untuk memikirkan tadi ya yang di satu selanjutnya kan sibuk memikirkan urusan orang lain atau apa sehingga ya itu lupa dengan jati diri itu yang tadi ya kan seperti itu. Kayaknya yang diberikan Allah kebebasan tadi ya. Purbawaseso. Purbawaseso itu sudah perintah kepada manusia sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kapasitas pemikirannya. Tapi di sana Tuhan kan memberikan sifat Rahman Rahim. Kalau sifat Rahman Rahim ini tidak bisa kita olah, akhirnya yang timbul ya sifat kangkara murkaan. Bisa nggak tuh Gus? Nggak bisa ngolah karena pengaruh media sosial yang ramai sehingga dia akhirnya terkacaukan gitu. Bisa. Ya? Makanya harus bijak. Karena kalau kita melihat medsos itu harus bijak. Medsos ini yang sangat ini harus bijak. Akhirnya harusnya membenahi rumahnya gitu kan, akhirnya pengaruh gitu itu yang rumah orang lain yang dipikirin. Intinya gini aja, apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita membuka kesadaran tentang alam pribadi, tentang alam semesta, tentang alam ketuhanan, itu kunci. Kalau kita udah ketemu itu ya udah enak. Kalaupun terkadang ada gesekan atau sebuah peramalan itu kita nggak akan khawatir, karena kita sudah tahu yang ada di dalamnya. Jadi memahami kepribadian, terus ini alam semesta ya, mengetahui tentang mekanisme alam semesta, bagaimana sunatullah ya, berjalan, kemudian alam ketuhanan tadi ya itu aja menurut saya. Saya rasa ini cukup untuk ini ya menghadapi situasi yang nggak bisa tebak saat ini. Itu kalau kembali lagi kepada kepribadian sendiri, ke alam ketuhanan dan kepada alam semesta sendiri, yang memang alam semesta itu dipakai atau Allah menurunkan segala takdirnya dengan sistem alam semesta gitu ya, dengan menggerakkan semesta ini gitu. Ya kalau di Palanggan Kehidupan Nusantara kan kita belajarnya kan bagaimana menjadi manusia yang mempunyai jiwa spiritual, bisa mendapatkan sebuah sifat yang namanya rahmatan lil alamin kan gitu. Bagaimana kita meniru orang-orang terdahulu, leluhur zaman dulu dengan sifat-sifat yang mulia, sehingga membuat
perilaku juga menjadi baik, berbudi pekerti kan gitu. Ya akhirnya kita itu manusia banyak kesalahan. Nah tapi kita belajar dari kesalahan-kesalahan itu untuk melakukan sebuah perbaikan-perbaikan. Karena manusia itu miniatur alam kan. Dan alam pun seperti itu, juga melakukan perbaikan-perbaikan kan gitu. Sesuai dengan penduduk buminya kan gitu ya. Kembali pada individu masing-masing bagaimana untuk mengatasi dirinya gitu ya. Itu aja. Kalau secara teknologi kan harus ada yang dibenahin kan, ya entah itu penghijauan, entah itu dari apa namanya pelestarian alam dengan istilahnya memberi bibit-bibit baru ikan dilepas di sungai kan gitu kan. Ada yang penting lagi juga dari ininya ya, manusianya. Iya, manusianya dengan bibit apa? Bibit tauhid. Itu yang mungkin sekarang ini ya mereka juga udah kesadaran mencari guru gitu ya, mencari guru itu. Karena kalau untuk penghijauan nyebar ikan tinggal punya modal bisa banyak yang nyebar. Tapi untuk nyari guru ya kayak saya sendiri perjalanan mencari guru itu udah berbagai macam guru, dan ya saya menghormati mereka semua jadi guru saya. Ya tapi ya yang hari ini detik ini ya ke panjenengan ya memang saya nggak ada yang mempengaruhi, nggak ada apa. Jadi murni karena pemahaman saya mengamatin Quran, menelaah ternyata ayat-ayat Qur'an ini yang digelar di sini. Dan semalam saya ikut Lampung juga itu saya rasakan oh ini yang selama ini saya sampai gede ini dihidupi dengan air ini gitu. Karena Allah nggak mungkin langsung turun ke bumi menyiapin saya, tapi dengan air yang Allah pancarkan lewat bumi ini tanpa diperintah gitu kan. Jadi kesadaran saya ke situ, oh iya air nggak diperintah kita, dia melayani kita gitu ya. Air. Ya itu kan salah satu juga kesadaran ya. Bener. Itu menumbuhkan kesadaran. Mandi ada air, minum ada air. Semuanya udah ya kalau itu kan ditentukan untuk manusia gitu ya. Ya itu ya. Iya, barangkali mungkin pertanyaan saja sebisa saya, semoga menjadi pencerahan karena ini sudah banyak yang nunggu. Kita juga mau ada sebuah ritual. Nanti kalau ada pertanyaan lagi disimpan dulu ya, nanti buat kapan-kapan gitu ya. Matur nuwun. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Pak De.